wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai dakwah ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Agung Nusatria, asal Indramayu, kelas 11 MIPA 1. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Kerangkeng. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan dakwah dengan tema Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 2021, seluruh rakyat Indonesia memperingati hari lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu tonggak utama dari kemajuan sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini merupakan kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia dan mempunyai arti terpenting dalam sejarah Indonesia. Karena pada tanggal 28 Oktober, tepatnya pada tahun 1928, generasi pemuda pada waktu itu mengadakan Kongres 2 di Jakarta untuk melakukan ikrar Sumpah Pemuda yang mengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan berikrar, kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, masa depan bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, terutama generasi mudanya. Karena generasi muda merupakan ujung tombak kemajuan bangsa. Selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agen of development atau agen pembangunan. Saya ambil contoh tokoh 9 wali yang salah satu ini cukup terkenal di kisah perjalanan sejarah saat melawan para penjajah, serta dalam kisah perkembangan agama Islam di babat tanah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Beliau ini adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, lahir pada 1448 Masehi dengan seorang ibu yang bernama Nyai Rara Santang dan ayahnya yaitu Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim. Ayahnya adalah seorang penguasa yang sangat berpengaruh di Kesultanan Cirebon. Amanah Sunan Gunung Jati yang sangat menyentuh, yakni sebuah kalimat, ingsun titip tajuk dan fakir miskin. Para wali yakin hal tersebut sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dalam firman-Nya, Quran surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir
wa aqamus salata wa ataz zakata wa la yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakuna minal muhtadin. Yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman dan hari kemudian serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesuai pula dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memenuhi kebutuhan seorang muslim, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dari amanat tersebut terkandung nilai-nilai pendidikan dan ciptakan Sunan Gunung Jati agar generasi muda sebagai agen perubahan dan pemimpin yang mempunyai tanggung jawab langsung terhadap kualitas keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu marilah kita makmurkan tajuk dengan menjadikan tajuk sebagai tempat bersujud memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai tempat berzikir untuk mensucikan hati, menenteramkan jiwa, dan mengkhusyukkan kalbu, sehingga seorang bisa bersikap santun, mau merendahkan hati, dan menghargai sesama. Dengan berzikir, kita akan terhindar dari sikap sombong, egois, merasa paling benar sendiri, memelihara dengan kita. Jika kita menghindari zikir, maka yang ada adalah perpecahan, bukan kebersamaan, memelihara kecurigaan, berprasangka buruk, fitnah, bukan rasa saling mengasihi secara tulus. Yang ada di benaknya adalah perselisihan, perang antar saudara, bukan rasa saling menyembuhkan, melainkan rasa saling melukai. Sifat-sifat itu yang sesungguhnya jauh dari tujuan Sumpah Pemuda. Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan tajuk sebagai rahim dari tajuk lahirlah umat generasi muda yang berkualitas, yang mampu memberikan roh terhadap prinsip-prinsip kebangsaan serta pembangunan seperti persatuan, persaudaraan, dan kegotong royongan, serta solidaritas sebagaimana amanah yang terkandung dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Hal ini pula dalam firman Allah, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi. Surat apa? Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Keyakinan itu pula lah kiranya yang mendasari kita dalam turut serta berperan aktif untuk memajukan bangsa dan negara serta mempertahankan NKRI yang berbangsa satu, bertanah satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Mari kita pakikan hidup Sumpah Pemuda, hidup NKRI, hidup Indonesia Jaya. Demikianlah dakwah tentang Sumpah Pemuda yang mengadani para tokoh pendiri bangsa serta wali, khususnya Sunan Gunung Jati. Semoga mendatangkan manfaat baik bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.